Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Uh, Terima kasih telah berkenan hadir dan berdiskusi dalam tema webinar kali ini yang mengangkat tentang penegakan kedaulatan di Natuna Utara. Saya di sini Wasisto Raharjosati selaku Ketua Komisi Hukum dan HAMKAM bertindak sebagai moderator dalam sesi ini. Telah hadir bersama kita di sini adalah Letnan Kolonel Frega Wenas Ingriwang, perwira aktif TNI AD yang sekarang lagi menjadi PhD student di London School Economic and Political Science di London, UK. Tema diskusi kita ini sebenarnya membahas mengenai masalah yang terjadi kekinian, di mana masalah Natuna ini sempat menjadi polemik dan mungkin akan terus berkembang naik turun ke depannya seperti apa. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu dan tempat saya berikan ke Pak Frega Wenas Ingriwang untuk menyampaikan materinya. Mari dipersilakan Bapak. Baik, Mas Wasisto, terima kasih atas pengantarnya. Semuanya saya akan menyampaikan mungkin sebagai pengantar sekitar 10-15 menit. Memang kalau kita menyimak di media beberapa waktu terakhir ini sempat santer mulai dari akhir tahun lalu terjadi insiden masuknya kapal nelayan asing dari Cina khususnya yang dikawal oleh Coast Guard mereka, dan bahkan diikuti dengan sejumlah rentetan aksi ya, baik dari Kemlu yang melakukan protes mengirimkan nota diplomatik sampai dengan pemanggilan Duta Besar Cina di Jakarta untuk memberikan klarifikasi sampai dengan yang situasi terakhir. Nah, kalau saya mungkin akan mencoba menanggapi dari kapasitas saya sebagai perwira militer dan juga kebetulan memang fokus studi saya adalah hubungan internasional, studi keamanan dari perspektif hubungan internasional ataupun kajian strategis. Bila kita melihat memang problem di Natuna ini sudah berulang kali terjadi, dan bahkan kalau kita ingat di periode 2015-2016 itu juga terjadi beberapa kali insiden. Bahkan pada tahun 2016 itu kalau tidak salah dilanjutkan dengan pemutusan latihan bersama. Kita tahu bahwa dulu waktu 2011-2014 kita sempat menjalin latihan bersama dengan Republik Rakyat Tiongkok atau Cina, di mana kita sempat melaksanakan latihan kontra terorisme, dan bahkan 2015 itu sebenarnya Cina juga mengajak untuk latihan bersama dalam konteks maritim, karena pada saat itu Presiden Jokowi baru saja menjabat dan dengan visinya poros maritim dunia ini menjadi momentum. Hanya dengan insiden-insiden itu tentunya menimbulkan disrupsi dalam hubungan kerjasama, dan sampai sekarang latihan itu tidak terlaksana. Nah, dengan berulangnya insiden ini di era kepemimpinan Presiden Jokowi di termnya yang kedua, tentunya menjadi sebuah hal unik. Karena kita tahu pada saat terjadinya insiden 2015-2016 itu kita juga cukup agresif dan responsif dalam menyikapinya. Dan bahkan kalau kita ingat, Presiden Jokowi sempat memimpin rapat kabinet di kapal perang untuk menunjukkan kedaulatan kita. Hanya memang untuk melihat atau membedah isu di Natuna atau di Laut Natuna Utara yang kita baru namakan beberapa tahun lalu, yang juga sempat diprotes oleh pemerintah Tiongkok, tentunya kita harus paham dulu bagaimana sih sebenarnya statusnya kita di sana. Karena kalau berbicara menurut UNCLOS atau United Nations Convention for the Law of the Sea yang ditandatangani pada tahun 1982, di mana kita juga sudah meratifikasinya, termasuk juga dengan Cina sudah meratifikasi, itu ada pembagian wilayah yang dimulai dari laut teritorial 12 mil laut dari garis pantai, kemudian zona teritorial hingga zona ekonomi eksklusif yang berjarak 200 mil. Sesudahnya adalah laut bebas. Nah,
kemarin insiden yang terjadi itu adalah di wilayah zona ekonomi eksklusif, di mana memang ada juga pembagian kewenangan. Di laut teritorial ini jelas merupakan kedaulatan dari Indonesia. Sementara di zona ekonomi eksklusif ini adalah hak berdaulat yang kemarin kalau kita lihat di media sempat diluruskan oleh Prof. Juwana Hikmawanto, ya, di mana Hikmawanto Juwana ya dari Unpad ya Mas ya. UI Mas. Sekarang udah UI. Ya, itu adalah pembedaan antara kedaulatan dan hak berdaulat. Nah, berbicara hak berdaulat ini sebenarnya memang kita sudah punya juga undang-undang tentang ZEE, kalau tidak salah itu undang-undangnya tahun Undang-Undang Nomor 5 tahun 83 itu yang mengatur tentang zona ekonomi eksklusif. Dan memang jika ingin mengeksploitasi atau mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di ZEE ini harus mendapatkan perizinan dari pemerintah. Nah, apa yang dilakukan oleh nelayan Cina dan juga yang dikawal oleh Coast Guard ini, mereka memang mengadopsi pandangan yang berbeda. Cina, meskipun negara ini telah meratifikasi UNCLOS, harusnya bersifat binding atau mengikat, tetapi Cina mengingkari dan bahkan mengadopsi kepada traditional fishing rights yang secara historis memang sudah puluhan tahun, bahkan sebelum kita merdeka, mereka mengklaim itu sudah dilakukan oleh nelayan-nelayan mereka di wilayah Laut Cina Selatan yang saat ini juga mencapai perairan di wilayah Natuna Utara. Tentunya klaim sebagai negara yang saat ini sedang maju secara ekonomi dan mungkin sebagai pesaing Amerika dalam rivalitas global, militer Cina pun juga semakin agresif. Nah, ini juga ditunjukkan dengan kebijakan luar negerinya, terlepas dia secara ekonomi, dia membantu negara-negara lain, tapi dia juga agresif untuk mengeksploitasi hasil-hasil sumber daya alam, termasuk juga melindungi nelayan-nelayan mereka yang beroperasi di wilayah Natuna Utara. Karena yang sempat saya baca, mereka juga menggunakan nelayan-nelayan ini untuk mendeteksi adanya upaya-upaya untuk penyusupan pengintaian yang dilakukan oleh Amerika. Dan bahkan kalau nelayan-nelayan ini bisa mendapatkan alutsista yang pengintai seperti drone di bawah laut, itu diberikan hadiah oleh pemerintah Cina. Nah, memang sampai ke sana. Namun dalam konteks Laut Natuna Utara ini, kalau yang saya lihat, mereka ingin mempertahankan yang namanya adalah continuous present, di mana continuous present ini terlepas pada saat tahun 2016 mereka disidang dinyatakan bahwa klaim 9 dash line mereka tidak valid oleh PCA pada saat berhadapan dengan Filipina. Mereka terus membangun argumen karena bukan tidak mungkin dengan continuous present ini, apalagi dengan akses yang mereka miliki, mereka bisa nantinya mengusulkan untuk perubahan atau modifikasi dari UNCLOS dan bahkan mungkin bisa melegalkan. Nah, continuous present sendiri ini juga sempat membuat kita kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan. Pada saat kita berhadapan dengan Malaysia, continuous present ini yang bukan diabaikan, tapi karena memang pada saat itu kita fokusnya berbeda, lebih ke dalam, sehingga pada saat wilayah kita itu digunakan oleh nelayan-nelayan dari Malaysia, akhirnya diklaim dengan continuous present, mereka bisa mengklaim itu sebagai wilayah kedaulatan mereka. Nah, ini juga sama, sepertinya Cina berupaya menggunakan itu, membangun argumen itu dengan continuous present. Hanya memang ini seperti Tom and Jerry nih, Mas. Jadi begitu dihalau 2015, 2016, mereka keluar, begitu fokusnya ke dalam, mereka mencoba-coba lagi. Nah, kalau saya melihat ini sebenarnya upaya dari test the water dari Cina sendiri. Terlepas hubungan kita yang cukup dekat secara ekonomi, karena kita tahu kan beberapa proyek infrastruktur di Indonesia itu investasinya dari Tiongkok. Kemudian juga ada rencana smelter yang di Kalimantan, itu juga akan ada investasi dari Tiongkok. Jadi memang secara ekonomi kita punya hubungan yang cukup dekat, karena memang tidak bisa dipungkiri saat ini Cina atau RRT itu mempunyai kapital yang sangat besar untuk menjalin kerjasama ekonomi.
Mhm. Dan kita pun juga sejalan dengan visi pemerintah butuh pembangunan infrastruktur yang dananya tidak sedikit. Nah, kembali lagi ke masalah di Laut Natuna Utara, bagaimana respon pemerintah? Kalau saya melihat, karena saya sempat terlibat di dalamnya beberapa tahun lalu itu, memang dari Mhm. TNI sendiri sudah melihat, mengidentifikasi akan adanya potensi konflik di wilayah ini. Sehingga sejak dari awal pemerintahan Presiden Jokowi, TNI di bawah kepemimpinan pada saat itu Jenderal Gatot Nurmantio sudah Mhm. merancang bagaimana untuk menjadikan Natuna itu sebagai kapal induk. Hanya Oke. hanya kalau kapal induk kan dia mobilitas tinggi. Nah, Iya, bener. mobilitas tinggi. Nah, kita sendiri kan memang punya kebijakan luar negeri yang berbeda. Kita tidak agresif seperti Amerika atau negara-negara lain yang memang sifatnya adalah forward defense atau pertahanannya di luar wilayah teritorialnya. Nah, kalau kita memang sistem Mhm. pertahanannya adalah melindungi wilayah yang ada di wilayah kedaulatan kita atau defenses Mhm. aktif. Sehingga sifatnya permanen. Nah, diasosiasikan Natuna ini sebagai kapal induk. Sehingga sejak Mmm. 2015 itu kita sudah mencoba melengkapi dengan kemampuan baik dari alutsista, kemudian dari personil, yang Mhm. meliputi pembangunan pangkalan udara, kemudian juga ada pangkalan angkatan laut, dan dilengkapi juga dengan personil. Bahkan ada sejumlah alutsista modern yang ditempatkan di sana yang punya daya jangkau bisa menghancurkan musuh yang masuk sesuai dengan doktrin kita. Baik. Nah, kemudian saya juga waktu itu melihat pembangunan ini merupakan bagian dari yang sekarang mungkin kalau Mas Wasisto ingat adalah sempat jadi perbincangan publik juga waktu itu, Kogab Wilhan, Komando Oh ya. Gabungan Wilayah Pertahanan ya. Nah, kalau saya lihat sekarang sebenarnya justru bisa terlihat bagaimana peran Kogab Wilhan itu. Jadi Kogab Wilhan itu memang lebih memudahkan dalam konteks sinkronisasi pelibatan TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara dalam operasi militer. Hmm. Karena kalau kita kan dilihat Mas, kita negara kepulauan, pulaunya 17.000. Mhm. Kalau langsung dikendalikan oleh satu pimpinan terpusat di Jakarta semuanya akan sangat sulit sekali. Nah, dengan adanya Kogab Wilhan ini kita mencoba membuat pusat komando operasional di lapangan sehingga otorisasinya itu bisa langsung diambil oleh Pangkogab Wilhan, tentunya dengan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Panglima TNI sesuai dengan kebijakan negara. Nah, Kogab Wilhan ini sendiri saat ini bermarkas Kogab Wilhan 1 yang membawahi wilayah operasional sampai ke Natuna, itu pusatnya adalah di Tanjung Pinang. Mhm. Dan ada juga yang Kogab Wilhan 2 di Kalimantan dan Kogab Wilhan 3 di Papua, di Biak. Hmm. Baik. Nah, dengan adanya Kogab Wilhan ini sebenarnya baik pola operasi, pola latihannya itu diorientasikan memang kepada force projection trimata terpadu. Hmm. Sehingga apabila seperti kemarin kita lihat pasca terjadinya insiden di Natuna itu, Pangkogab Wilhan langsung mengirimkan pasukan dari 3 matra karena memang otorisasinya sudah diberikan dengan terbentuknya struktur ini. Dan bahkan kalau dilihat memang struktur ini banyak juga diadopsi oleh negara-negara maju, dalam arti kayak di Amerika mereka punya namanya Combatant Command. Hanya seperti yang Mhm. saya sampaikan tadi, kalau Amerika kan wilayah operasionalnya dunia. Nah, kita ini Iya. membagi berdasarkan wilayah kedaulatan dan wilayah teritori Indonesia. Kogab Wilhan 1 ini kemarin merespon insiden masuknya kapal-kapal asing, kapal nelayan asing di Natuna itu sampai mengerahkan kurang lebih 8 KRI. Dan dengan pengerahan 8 KRI ini termasuk juga dengan patroli intai baik dari pesawat angkatan udara maupun angkatan laut, ini juga memberikan deterrence yang akhirnya setelah beberapa waktu kapal-kapal nelayan asing itu juga keluar dari wilayah kita. Namun tentunya memang ya kalau kita lihat Mas, biaya operasional untuk patroli di laut itu
biayanya tidak kecil. Dan ini memang menjadi konsekuensi kita. Makanya kita beberapa waktu terakhir ini kita mencoba membangun produksi drone dalam negeri. Itu medium altitude yang diproduksi oleh Putra Bangsa. Ini tujuannya untuk menggantikan, bukan menggantikan, tapi memperkuat. Jadi apabila physical presence kapal kita tidak ada, drone yang fungsinya sebagai surveillance ini bisa memonitor. Begitu termonitor, baru kita akan deploy kapal-kapal kita merapat mendekat ke sana. Dan berbicara ZEE sendiri, memang sebenarnya ini menjadi supervisi dari beberapa stakeholder ya. Kalau salah satunya adalah Bakamla atau Badan Keamanan Laut yang mungkin kalau di luar penyebutannya adalah Coast Guard. Yeah. Coast Guard sendiri memang Bakamla ini sendiri memang sampai dengan saat ini juga diorientasikan untuk bersinkronisasi dengan TNI AL dalam proses penegakan hukum. Belum lagi ada KKP, kemudian Kementerian Perhubungan, Polair, banyak stakeholder di mana wilayah-wilayah kewenangannya pun juga berbeda. Namun untuk ZEE ini, Bakamla dan TNI AL punya peran di sana. Hanya kalau kita menyimak apa yang disampaikan Kepala Bakamla beberapa waktu lalu, memang terkendalanya adalah Bakamla sendiri, kapalnya juga terbatas. Kemudian persenjataannya pun juga terbatas. Tapi dengan ada insiden kemarin yang saya simak dari pernyataan Bakamla adalah akan ada revisi dari Permenhan untuk persenjataan kapal yang dimiliki Bakamla. Dan bahkan kalau disimak dalam beberapa waktu terakhir ini juga pemerintah merencanakan untuk membeli kapal fregat kelas Iver Hulfeld. Itu juga kapal multi role yang memang punya kemampuan untuk di laut lepas, ocean going. Nah, apabila nanti kita bisa melengkapi dengan alutsista yang semakin modern ini, tentunya akan semakin memperkuat. Meskipun memang kalau kita melihat data statistik beberapa tahun terakhir, ya dengan ekonominya yang masif, pertumbuhan ekonominya yang besar, Cina itu membangun kekuatan militer yang memang jauh lebih superior dari negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia. Kalau secara kuantitas kita bandingkan, jumlahnya sangat jauh. Dan bahkan mereka berorientasi untuk menyamai Amerika Serikat, meskipun saat ini mereka masih berada di posisi kedua untuk anggaran pertahanan. Nah, tapi bukan berarti dengan secara kuantitas kita jumlahnya lebih minim kita tidak punya strategi. Kita punya strategi yang namanya strategi pertahanan laut Nusantara, di mana kita juga mencoba membagi beberapa tahapan. Ya, salah satunya yaitu dengan deterrence. Ini menjadi salah satu prioritas kita. Jadi menciptakan daya tangkal. Nah, memang daya tangkal ini kembali lagi kepada physical presence tadi. Jadi secara kontinu kita bisa ada di wilayah kita menjaga. Namun ya yang saya utarakan tadi, menjaga wilayah laut itu tidak semudah menjaga wilayah darat yang setiap saat kita bisa cepat. Ya mungkin solusinya memang harus terpadu sih. Jadi untuk wilayah laut bukan hanya dengan kapal laut, tapi juga dengan udara. Karena kalau kapal laut sendiri itu bisa kita lihat bahwa kecepatan di laut pun juga tidak terlalu cepat. Tapi dengan mungkin aerial surveillance, baik itu dengan awak ataupun tanpa awak, ini akan membantu kita. Setelah di spotting, baru kita akan deploy kapal-kapal perang kita atau mungkin kapal Bakamla. Memang menarik kemarin bila kita lihat sejumlah video di mana kru dari Bakamla memberikan peringatan untuk mengusir, namun direspon secara negatif oleh kapal Coast Guard dari Cina, termasuk bahkan kalau dilihat di salah satu video, kru Coast Guard mereka bahkan bisa berbahasa Indonesia. Nah tentunya ini memang menjadi tantangan tersendiri, bahkan mungkin ini media komunikasi di sini juga penting nantinya, di mana kru kita juga mungkin harus dilengkapi dengan kemampuan bahasa asing, bahasa Mandarin atau bahasa yang memang dikuasai itu, sehingga bisa membangun komunikasi, memperjelas. Dan bersamaan itu, selain kita memodernisasi alutsista kita di sana, di mana saat ini memang sebagai bagian dari blueprint Minimum Essential Forces sampai dengan 2024, kita
cukup banyak juga kita merencanakan untuk membeli alutsista sampai ratusan, membeli dan memproduksi baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Itu jumlahnya cukup banyak. Diharapkan bisa melengkapi sistem armada terpadu kita. Bahkan proyeksinya sampai dengan 2024 itu kita merencanakan kalau bisa kita membeli sekitar 10 kapal selam, 200-an kapal ya, baik itu fregat, kemudian kapal patroli, kapal serang cepat, termasuk juga pesawat tempur, pesawat intai. Namun kembali lagi ini juga tentunya bergantung kepada kondisi keuangan negara. Ya, beruntungnya memang kalau yang saya monitor terakhir adalah adanya peningkatan dari alokasi anggaran pertahanan yang diusulkan oleh Kemhan untuk tahun 2020 ini, di mana kalau tahun 2017 itu kemarin kita Kemhan sempat mendapat alokasi 120 triliun, namun 2018 sempat turun ke 107 triliun, naik lagi di tahun 2019 108 triliun, dan 2020 ini diproyeksikan naik 131 triliun. Jadi anggaran terbesar yang dialokasikan untuk kementerian di APBN kita. Harapannya jika memang anggaran ini nantinya bisa dikelola secara optimal dan bahkan mengkombinasikan skema yang tadi sempat saya sebutkan bahwa kita mengadopsi 2 sources, yaitu membeli dari luar negeri, memang yang teknologinya yang belum kita bisa produksi, supaya punya daya tangkal yang tinggi. Salah satunya mungkin dengan keputusan kebijakan pemerintah terakhir membeli kapal ocean going Iver Hulfeld dari Denmark. Kemudian opsi yang kedua adalah memanfaatkan industri strategis nasional yang telah dirancang dari periode pemerintahan sebelumnya, memang untuk membangun fondasi sehingga kita bisa punya kemandirian dalam konteks alutsista. Ya, kalau mungkin Mas Wasisto ingat, kita sempat kena dampak dari embargo dari Amerika pada periode 91-92 sampai dengan 2004-2005. Itu memang tidak mudah, Mas. 10 tahun lebih kita diembargo oleh Amerika, tentunya konsekuensinya bukan hanya interaksi kita dengan Amerika saja, tapi dengan negara-negara sekutu Amerika kita juga mengalami keterbatasan. Apalagi Amerika juga mengadopsi defense article. Jadi kalau negara itu membeli alutsista dari Amerika, mereka ingin menghibahkan ke kita, negara itu tetap harus meminta persetujuan dari Amerika. Nah, tentunya pengalaman buruk embargo ini yang membuat kita dalam membangun kekuatan kita, memodernisasi pertahanan kita dengan mengadopsi 2 sumber tadi. Kemudian, iya Mas? Baik, mungkin selingan Bapak. Kita tahu bahwa konflik perbatasan laut ini bukan kali ini terjadi, Bapak. Seperti tadi Bapak bilang, ada konflik sepanjang Likitan, dan sebelumnya kita juga pernah mengalami konflik di Minahasa kalau tidak salah. Nah, apakah dalam konteks ini kita perlu membentuk satuan marinir tersendiri yang itu terpisah dari TNI AL dan membentuk Coast Guard sendiri, atau bagaimana Bapak? Karena yang seringkali yang kita butuhkan dalam ini adalah reaksi cepat, yang tentu itu aspek laut lah yang seringkali berperan di sini. Bagaimana Bapak? Ya, baik Mas Wasisto. Pertanyaan yang menarik dan memang sering menjadi perbincangan ya. Untuk masalah marinir sendiri ini memang kalau kita pelajari, tidak semua negara memang memiliki korps marinir. Nah, untuk saat ini memang Indonesia masih mengadopsi kebijakan marinir itu berada di bawah Angkatan Laut. Bahkan di Amerika sendiri pun, walaupun itu menjadi korps sendiri, tetap secara supervisi berada di bawah US Navy. Walaupun komandan korps marinirnya adalah Jenderal Bintang 4. Nah, dalam konteks Indonesia memang jika ingin dipisahkan tersendiri, ini sebagai negara kepulauan akan menjadi tantangan tersendiri, karena untuk marinir sendiri pada saat mereka deploy atau ditempatkan di medan penugasan, itu mereka tetap akan menumpang kapal angkatan laut.
Dan Oh, secara doktrin, operasi amfibi pun itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan tembakan kapal, di mana mhm, yang diberikan oleh kapal-kapal perang angkatan laut. Sehingga secara mhm, doktrin memang uh, kita mengadopsi adalah integrasi baik antara marinir dan angkatan laut. Makanya kalau kita memisahkan itu justru malah akan membuat kita uh, kesulitan dalam operasional di lapangan. Yang penting kalau menurut saya adalah bagaimana kita mengoptimalkan sinkronisasi antara marinir dengan angkatan laut dalam operasional di lapangan. Sejauh mmm, ini secara doktrin, secara operasional kita sudah punya, hanya mungkin untuk aktualisasi doktrin ini kemudian dihadapkan dengan konteks ancaman yang terkini yang kita hadapi seperti di Natuna misalnya. Kalau yang saya tahu di Natuna malah saat ini sudah digelar satuan marinir di sana untuk mendukung pangkalan angkatan oke, laut yang di sana. Hanya memang ya kembali lagi kan kita wilayah kepulauan 17.000 pulau dengan prajurit kita yang jumlahnya sekitar 450.000 itu pun mhm, terbagi, itu bukan hal yang mudah untuk mendeploy pasukan. mhm, Nah, sehingga memang tadi ya saya utarakan dengan Kogab Wilhan, ini kita mencoba melihat dari kemungkinan trouble spot yang ada. Dari kita berbicara alur laut yang memang mungkin menjadi wilayah pelintasan negara yang bahkan mungkin menjadi sumber konflik. Sehingga diharapkan dengan Kogab Wilhan ini bisa mengoptimalkan sinkronisasi operasional di lapangan. Hanya memang kalau tadi Mas Wasisto utarakan mengenai Coast Guard, ini memang yang saat ini menjadi kendala juga adalah secara kuantitas Bakamla yang menjalankan peran Coast Guard itu dari kuantitas maupun kualitas belum ideal. Kemudian pengawakan Bakamla sendiri kan ini juga didominasi oleh perwira TNI di Angkatan Laut. Tentunya mungkin secara institusi walaupun sama-sama Angkatan Laut tapi uh, uh, punya punya standing yang berbeda sehingga uh, kalau kita baca beberapa referensi tentang institutional rivalry ya bisa jadi ini menjadi salah satu tantangan juga di lapangan. Tapi dengan insiden Natuna ini saya melihat semua stakeholder melihat bahwa perlunya keterpaduan, baik itu mungkin TNI AL atau itu Bakamla ataupun siapapun itu mungkin Polair. Tentunya jika ini menjadi sebuah urgensi yang dipahami bersama akan memudahkan untuk koordinasi di lapangan dan bahkan dalam melakukan penindakan hukum. Karena TNI AL sendiri itu juga secara konstitusi memiliki 3 peran. 3 peran itu yang pertama tentunya pertahanan ya, karena TNI AL bagian dari TNI yaitu militer. Kemudian yang kedua TNI AL ini juga punya fungsi dan peran diplomasi. Karena kita tahu memang angkatan laut dimanapun itu juga bisa memainkan peran diplomasi. Dan yang terakhir adalah polisional. Ini yang menjadi keunikan TNI AL dibandingkan kedua matra yang lain, TNI AD dan TNI AU, di mana TNI AL di wilayah perairan kita dapat melakukan penegakan hukum. Dan Bakamla pun juga melakukan hal yang sama dalam proses penegakan hukum di wilayah CTE. Nah, mungkin ini yang harus diurai apabila memang kita punya keterbatasan dari Bakamla di mana kita harus mungkin optimalkan peran TNI AL atau mungkin di mana ada gap yang harus ditutup, TNI AL bisa bersinergi dengan Bakamla untuk menutup celah itu. Intinya kan kalau kita berbicara strategi raya atau grand strategi, itu memberdayakan semua sumber daya yang ada. Baik itu militer, diplomasi, ekonomi, informasi, untuk mencapai tujuan nasional dalam rangka melindungi kepentingan nasional kita. Nah, di lapangan tentunya ini menjadi sebuah hal yang harus diimplementasikan secara efisien, efektif, dan optimal.
tanpa membeda-bedakan lagi, oh ini dari unsur TNI AL, ini dari unsur Bakamla. Apalagi dengan poros maritim dunia yang divisikan oleh Presiden Jokowi, ini sebenarnya menjadi sebuah landasan yang kuat bagi proses optimalisasi modernisasi TNI, khususnya TNI Angkatan Laut dalam menjamin kedaulatan di Natuna Utara. Namun kembali lagi berbicara di Laut Natuna Utara, itu bukan hanya Angkatan Laut saja, tapi ada angkatan yang lain juga, Angkatan Udara misalnya dengan pesawat intainya yang punya kemampuan yang bisa memberikan deterrence dan bahkan mungkin surveillance yang kualifikasinya jauh lebih canggih, sehingga kita pun juga bisa bersinergi. Dan bahkan yang saya monitor beberapa waktu lalu, TNI itu baru saja membentuk pusat informasi maritim yang tujuannya untuk memadukan segala informasi. Nah, ini bila dipadukan dengan pusat informasi maritim yang ada di Bakamla ataupun KKP ataupun institusi pemerintah lainnya, ini akan menjadi sebuah keunggulan. Kalau kita lihat memang di negara-negara maju, mereka punya sebuah information center yang terpadu, sehingga apabila ada insiden ataupun aksi pelanggaran kedaulatan ataupun mungkin itu ancaman bagi pertahanan mereka, ini akan diproses dengan cepat. Dan mereka akan memberdayakan sumber daya yang ada sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh konstitusi negara mereka masing-masing. Ya memang ini menjadi sebuah proyeksi dari yang kita harapkan ke depan, sehingga apabila semuanya bisa tergelar secara terpadu, bersinergi, akan mengisi gap-gap yang ada. Itu yang mungkin saya tanggapi dari tadi penyampaian Mas Wasisto. Ya, terima kasih Pak Regas atas presentasinya. Mungkin ada teman-teman yang mau komentar live terkait presentasi Pak Fregas tentang Bakamla ini. Mari dipersilakan. Komen bisa langsung di YouTube masing-masing. Baik. Tapi sembari kita menunggu komentar dari para teman-teman, menurut Pak Fregas sendiri, dengan agresivitas Cina di Laut Selatan ini, apakah nanti berpotensi mengganggu instabilitas regional? Maksud saya, akan berdampak snowball effect ke kawasan lain, misalnya Laut Cina Timur atau mungkin Selat Malaka yang kita tahu juga memegang kendali perdagangan internasional, Bapak. Tentunya insiden-insiden seperti ini pasti akan punya dampak ya, Mas. Hanya memang fokusnya adalah kalau kita lihat kan, Cina ini memang mencoba untuk membuat perimeter pertahanan. Karena kita tahu rivalnya Amerika itu beberapa kali melakukan pelintasan di wilayah Samudra India, Selat Malaka, di perairan bebas di wilayah Asia Tenggara yang memang memungkinkan mereka untuk melakukan freedom of navigation. Nah, tentunya ini menjadi ancaman tersendiri untuk Cina, sehingga mereka ingin membangun perimeter. Seperti kita tahu dengan Filipina sendiri, Spratly Island itu Cina juga punya masalah, dan bahkan sampai dibawa ke PCA, walaupun akhirnya kalah, Cina tetap mengadopsi kebijakan yang agresif dengan mengedepankan pendekatan militer, dan bahkan dia membangun pulau buatan, artificial island, yang dilengkapi dengan pangkalan dan dilengkapi juga dengan persenjataan. Dan Cina juga berseteru dengan Vietnam kalau tidak salah tahun 2014 sampai 2016. Dan yang terakhir itu tahun lalu bahkan sempat menenggelamkan kapal nelayan Filipina. Nah, tentunya aksi Cina ini kalau dilihat, dia strategi rayanya adalah untuk menjadi pesaing di konteks global. Amerika yang memang punya sekutu di Asia Tenggara, terlepas dengan kebijakan Presiden Filipina saat ini, Filipina punya menyerupai fakta pertahanan dengan Amerika, dan bahkan survei terakhir tentang pandangan masyarakat ASEAN terhadap Amerika dan Cina, justru masyarakat Filipina itu banyak yang masih pro ke Amerika. Belum lagi ada Thailand yang memang
juga punya menyerupai fakta pertahanan dengan Amerika. Ditambah lagi Malaysia dan Singapura itu juga punya afiliasi dengan Inggris yang memang mereka menjadi sekutu Amerika. Nah, baik Bapak, maaf saya potong. Ini ada pertanyaan dari teman, namanya Mas Musa Maliki. Beliau bertanya, untuk anggaran militer, apakah tahun 2020 ini paling besar angkatan laut, lalu udara, baru darat, atau angkatan darat masih banyak anggarannya? Begitu Bapak, pertanyaan dari Mas Musa Maliki. Baik Mas Musa. Ya, memang untuk berbicara anggaran ini agak unik ya. Kalau dibagi memang kita tidak bisa membagi rata, tapi kita melihat dari komposisi bukan hanya alutsista tapi juga personil. Nah, sementara anggaran pertahanan kita memang yang terbanyak adalah dari belanja pegawai, di mana kalau secara kuantitas memang Angkatan Darat jumlahnya sangat superior dibandingkan dengan matra yang lain. Namun dari alutsista kalau dilihat itu sudah ada peningkatan secara signifikan untuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara dibandingkan era-era terdahulu. Jadi memang kalau berbicara anggaran ini kompleks, kita ngelihat kok banyakkan Angkatan Darat sih. Nah, Angkatan Darat ini banyak, kenapa? Karena memang personilnya banyak dan belanja pegawai itu yang cenderung mendominasi. Namun kalau melihat dengan peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 proyeksinya ya, dari kan 2018 kita punya 107 triliun, kemudian naik 108 dan tahun ini diproyeksikan 131. Tentunya prioritas nantinya adalah untuk melengkapi alutsista TNI Angkatan Laut maupun Udara yang memang punya peran penting di sana. Baik. Itu mungkin. Baik, ini ada satu komentar lagi dari Mas Robert Murdoch. Beliau bilang bahwa ya betul sekali Bapak, bahwa perlunya integrasi dan koordinasi TNI AL dan AU untuk pertahanan keamanan di Natuna ini sangat penting sekali. Nah, dalam hal ini bagaimana konteks peran TNI AU sendiri Bapak dalam masalah Natuna ini? Dalam konteks Natuna tadi saya sempat sampaikan ya, dengan Kogab Wilhan itu Kogab Wilhan membawa Trimatra. Jadi Kogab Wilhan, walaupun Panglima Kogab Wilhan sekarang adalah Laksamana Yudo dari Angkatan Laut, tapi staf-stafnya, kemudian satuan operasional di bawahnya itu membawai ketiga matra. Kogab Wilhan itu punya bisa mengoperasionalkan satu armada Angkatan Laut, satu Korps AU Angkatan Udara, dan satu divisi Angkatan Darat. Nah, tentunya dengan adanya Kogab Wilhan ini, sinkronisasi dan integrasi antar matra tadi menjadi kunci. Inilah mengapa kita membentuk Kogab Wilhan untuk mengoptimalkan kerjasama, kemudian operasi terpadu di lapangan. Nah, ini terbukti kemarin pasca insiden di Natuna, secara responsif Kogab Wilhan 1 langsung mengirimkan 8 KRI, kemudian patroli-patroli intai udara dari Angkatan Udara pun juga dioperasionalkan, dan bahkan juga kalau tidak salah sempat mengeluarkan patroli udara dengan menggunakan pesawat tempur, sehingga responnya memang terpadu. Dan bahkan di Natuna sendiri sudah dibangun pangkalan udara yang menjadi bagian dari strategi pertahanan kita di sana. Gitu Mas Wasisto. Iya. Baik. Sembari nunggu komentar teman-teman yang lain, nah ini menarik juga nih. Saya baru teringat adanya Blue Navy yang itu sangat menggema di kalangan kekuatan superpower di dunia. Nah, apakah dimungkinkan Indonesia nanti mempunyai doktrin serupa Bapak, Blue Navy, yang itu otomatis kita juga nanti mempunyai kapal induk yang tujuannya adalah membuat deterrence negara lain? Iya Mas, ini pertanyaan bagus sekali nih Mas. Karena tentunya kalau berbicara Blue Navy, semua negara yang punya angkatan laut, karena tidak semua negara punya angkatan laut loh Mas. Jadi ada negara yang landlocked itu tidak punya angkatan laut. Tapi semua negara yang punya angkatan laut tentunya ingin punya kemampuan kalau bisa sampai ke Blue Water Navy. Di mana tadi Mas Wasisto menyampaikan punya kapal induk. Hanya memang untuk mewujudkan ini
prosesnya tidak mudah, apalagi terkait dengan anggaran. Kita tahu produksinya kapal induk itu juga mahal, bahkan Cina pun itu butuh puluhan tahun sampai dengan memproduksi kapal induknya sendiri, termasuk India itu pun juga dibantu dengan transfer of teknologi dari Rusia, yang prosesnya juga banyak tantangan. Nah, kalau kita ingin membangun ke sana, kita sangat bagus sekali, seperti yang Mas sampaikan, deterrence. Tapi memang untuk sementara, dengan kondisi keuangan negara kita orientasinya yang saya tahu ya, untuk minimum essential forces itu orientasinya adalah di Green Water Navy, jadi tengah-tengah. Sebelum kita menuju ke Blue Water Navy, dari Brown Water Navy ada Green Water Navy. Nah, ini pun kita juga masih mencoba untuk mengoptimalkan dari sumber daya yang ada, baik dari procurement yang kita beli dari luar, ataupun mungkin kita produksi sendiri dengan transfer of teknologi, kemudian kita coba bangun sendiri. Nah, yang kedua adalah concern-nya jika kita ingin membangun Blue Water Navy, tentunya kita harus juga mengimbangi dengan diplomasi pertahanan ataupun diplomasi militer. Karena kita negara yang memang mengedepankan diplomasi, dan juga kita tidak ingin berperang dengan negara lain, karena pengalaman kita sendiri dulu dijajah dan merdeka, kita juga tidak ingin melakukan hal-hal yang agresif, ofensif, dan bahkan mungkin melakukan aneksasi atau okupasi terhadap wilayah negara lain. Ini terus terang konflik atau ketegangan internasional, konflik terbuka dengan negara lain, ini kita sangat hindari. Nah, dengan kapal induk tentunya freedom of navigation kita bisa di laut bebas. Ini juga memudahkan kita untuk kemana-mana. Nah, kita harus bisa meyakinkan bahwa apa tujuan kita ini, terlepas kita untuk deterrence, ini akan juga menjadi pertanyaan oleh negara-negara lain. Nah, makanya ini juga perlu diimbangi oleh diplomasi pertahanan atau diplomasi militer. Tujuannya emang untuk menjaga itu kita harus komunikasikan, dan bahkan mungkin kita juga mengajak stakeholder yang ada di kawasan untuk mungkin latihan bersama mungkin. Karena kita tahu kan ASEAN sendiri beberapa tahun terakhir ini melaksanakan latihan maritim dengan negara-negara adik kuasa ya, Amerika, kemudian Cina, dan bahkan dengan negara-negara mitra dialog ASEAN. Itu secara rutin di bawah forum ASEAN Defense Ministerial Meeting, mereka membicarakan peluang agenda kerjasama dengan negara-negara mitra dialog strategis ASEAN. Baik. Bapak, ini ada satu komentar dan pertanyaan dari Mas Kadek Wajiko. Di sini beliau bertanya bahwa dulu di bawah komando Bu Susi sempat booming dengan jargon menenggelamkan kapal pencuri ikan tanpa kompromi. Nah, kira-kira gimana roadmap kementerian kita sekarang? Ini bisa ke pertahanan sendiri atau Kementerian Perikanan dan Kelautan, Bapak? Sebenarnya kalau berbicara untuk penegakan kedaulatan di Natuna ataupun di wilayah perairan manapun, itu tentunya kita tidak bisa hanya mengandalkan TNI, atau mungkin penegakan hukum kita mengandalkan Bakamla ataupun KKP. Ini harus kita kedepankan sebenarnya interagency. Nah, dengan adanya Kemenko Maritim, ini Kemenko Maritim idealnya menjadi sinkronisator, dan bahkan kalau ada gap atau overlapping kebijakan di situ, justru malah Kemenko Maritim yang menjadi istilahnya melakukan mencarikan solusinya. Nah, nah kalau memang Bu Susi memang kalau kita lihat kan memang cukup agresif dalam melakukan penindakan. Nah, dan bahkan punya nilai strategis, apalagi diberitakan melalui media sosial. Tapi kembali lagi memang ya, untuk kita menciptakan daya tangkal dengan apa yang dilakukan Bu Susi, sebenarnya itu hanya salah satu faktor. Ada faktor-faktor lain yang memang kita lakukan untuk melakukan pendekatan, baik itu diplomasi yang dilakukan oleh Kemlu, ataupun mungkin diplomasi pertahanan oleh Kemhan, ataupun diplomasi militer sendiri yang dilakukan oleh TNI. Nah, saya melihat kalau mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, karena kalau dilihat kan dari term beliau, di term pertama beliau itu beliau belum pernah menyebutkan secara spesifik tentang diplomasi pertahanan, tapi kemarin pasca membuka rapat pimpinan Kementerian Pertahanan, beliau menyampaikan secara khusus bahwa kita harus memperkuat diplomasi pertahanan dan memodernisasi alutsista untuk menjamin kedaulatan. Nah, tentunya
ini juga menjadi sebuah sinyal bahwa akan ada keterpaduan dari semua stakeholder yang ada, baik itu Kemhan, TNI, ataupun Polri sekalipun, atau bahkan mungkin kementerian yang lain. Dan bahkan menyikapi insiden di Natuna, pemerintah pun juga menyampaikan akan membeli kelas fregat kelas Iver Hulfeld yang memang punya multi role dan dia kemampuannya bisa memberikan efek deterrence dan bahkan punya kemampuan air defense. Nah, namun kembali lagi saya sekarang tidak monitor bagaimana proses itu. Idealnya adalah kita kembali lagi ke dua platform dasar dalam pengadaan alutsista kita, yaitu untuk menghindari pengalaman buruk pada saat embargo, kita memang harus mencoba opsi yang bisa memberikan peluang untuk transfer of teknologi. Sama seperti kita memproduksi kapal selam Changbogo dengan Korea yang sudah bisa joint production dengan PT PAL. Kemudian saat ini juga dalam proses, yaitu adalah pesawat tempur kita dengan Korea, kemudian kapal kawal rudal PKR kita dengan Belanda yang mengadopsi dari Sigma, dan bahkan kalau tidak salah sedang dijalankan untuk proses joint production dengan Turki untuk medium battle tank. Nah, apabila kita mengadakan kapal tipe kelas Iver Hulfeld ini memang kapal NATO ya, kapal perang NATO, tentunya kualifikasinya memang ya layak untuk battle proven. Tentunya kita harus juga memikirkan kompatibilitas dengan alutsista lain yang ada di dalam negeri yang kita sudah punya itu. Karena memang menyikapi embargo kita melakukan diversifikasi procurement. Nah, namun diversifikasi ini punya juga tantangan tersendiri untuk memadukan platform yang ada. Karena satunya platform NATO, satunya platform Rusia, belum lagi kita sempat beli juga waktu itu di periode waktu Presiden Megawati, kita beli alutsista dari Cina. Yang mana platform ini punya beda sistem. Memang secara general mereka adalah alutsista militer, tapi platform operasionalnya, softwarenya ini berbeda. Nah, kalau ini memang alutsista modern kita bisa beli, kemudian ujung-ujungnya kita bisa transfer of teknologi, ini akan menjadi sebuah keunggulan tersendiri. Dan bahkan kita harus bisa membangun sistem yang bisa memadukan. Terlepas kita beli dari Rusia, kita beli dari negara NATO, dari Cina, ataupun kita produksi sendiri, semuanya bisa kita padukan sehingga pada saat operasional mereka bisa bergabung dalam sebuah sistem integrasi. Nah, untuk Angkatan Laut sendiri mereka sudah juga membangun sistem armada terpadu, sistem senjata armada terpadu. Ini memang menjadi fundamental untuk membentuk kekuatan penangkal jika itu yang ingin kita wujudkan. Baik, ini ada dua pertanyaan terakhir, Bapak. Ya. Yang pertama dari Mas Robert Murdoch, beliau bertanya bahwa dan perlunya teknologi tinggi di TNI. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah saat ini TNI sudah memiliki teknologi tinggi? Itu yang pertama dari Mas Robert Murdoch. Dan dari Mas Dwi Adminarto bertanya, beliau menanyakan semenjak kejadian kemarin, maksud saya kejadian di Natuna, sejauh mana diplomasi yang telah dilakukan pemerintah garis miring Bakamla ke Tiongkok. Nah, mari Bapak dipersilakan menjawab dua pertanyaan tersebut. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk yang pertama tadi terkait teknologi. Jelas TNI berorientasi untuk membangun teknologi alutsistanya dengan teknologi yang maju. Ini bisa dilihat dari blueprint Minimum Essential Forces, di mana hingga saat ini kita membeli sejumlah alutsista modern. Kalau dicermati, kunjungan Menhan terakhir yang ke Prancis akan membeli sejumlah pesawat dari Prancis, kemudian juga kapal selam. Ini mempunyai spesifikasi yang modern, teknologi NATO. Kemudian kita juga dari Belanda, kapal Sigma. Selain itu juga produksi kapal selam bersama dengan Korea. Tentunya ya Korea ini kan walaupun dia negara Asia, tapi dia adalah sekutunya Amerika. Dan dia memang punya industri pertahanan yang mengadopsi teknologi dari Amerika. Kalau
yang saya pelajari, awal mula bangkitnya industri pertahanan Korea Selatan ini adalah dengan bantuan Amerika. Sehingga kiblat mereka adalah dari Amerika. Dan standarnya tentunya adalah Amerika. Dan bahkan kalau dilihat proyek pesawat tempur KFX, IFX itu juga mempunyai spesifikasi yang canggih dengan kecepatannya berapa mach, kemudian juga kalau tidak salah itu untuk bermanuver. Hanya memang prosesnya kan panjang, apalagi melibatkan APBN dari dua negara, dan kita berharap sih bisa segera tuntas sehingga kita punya prototipe yang nanti kita bisa kembangkan sendiri. Belum lagi di Angkatan Darat. Kalau Angkatan Darat bisa dilihat dari sejumlah alutsista kita, kemarin kita beli beberapa tahun lalu, kita beli main battle tank Leopard, kemudian juga kita beli meriam roket MLRS dari Brasil, dari sejumlah negara produsen alutsista yang memang secara kualitas sudah teruji. Nah, harapannya kita bisa mengadopsi teknologi itu dan bisa memproduksinya sendiri maupun juga mengoperasionalkan sesuai dengan konteks yang kita hadapi di lapangan. Karena kembali lagi, kita sebagai negara kepulauan itu tidak mudah untuk mengelola pertahanan. Apalagi kita secara demografi, kemudian secara latar belakang itu sangat beragam. Belum lagi wilayahnya pun juga, wilayah kepulauannya bisa dibilang kita punya wilayah kepulauan yang unik ya. Dalam arti tipologinya pun berbeda, mungkin yang di wilayah barat dengan wilayah timur itu punya tipologi berbeda. Sehingga kita perlu eksplorasi lebih jauh lagi sejauh mana kita menyesuaikan dengan kondisi setempat. Nah, harapannya dengan adanya Kogab Wilhan yang terbagi menjadi 3 ini, Mas. Kogab Wilhan 1 di wilayah barat, kemudian 2 di tengah, dan 3 di timur. Ini bisa melakukan pendalaman dan bisa mengenali wilayah operasionalnya. Baik itu matra darat, laut, udara. Karena untuk saat ini Kogab Wilhan 1 itu dipimpin oleh Laksamana dari Angkatan Laut, kemudian di Kogab Wilhan 2 Marsekal dari Angkatan Udara, dan Kogab Wilhan 3 itu Letnan Jenderal dari Angkatan Darat. Nah, harapannya dengan bekerja 3 matra terpadu tadi secara operasional bisa mengoptimalkan modernisasi dan bahkan mungkin peningkatan kemampuan dengan teknologi yang sudah ada. Jadi teknologi itu penting, tapi kalau tidak diimbangi dengan pengawakan yang baik, sistem yang terintegrasi, doktrin yang adaptif, itu juga percuma, Mas. Karena semua berbicara pertahanan itu kompleks, apalagi kalau kita melihat juga strategi kita ini negara kepulauan, mungkin ya satu-satunya negara kepulauan terbesar dengan 17.000 pulau, itu belum ada contoh lain. Jepang itu negara kepulauan, tapi pulaunya tidak sebanyak kita, dan secara teritori wilayahnya pun juga tidak seluas kita. Kita kalau diukur bentangan kita dari Sabang sampai Merauke itu hampir sama dengan ininya bentangannya Amerika. Bisa dibayangkan itu jauhnya ujung timur dengan ujung barat. Belum lagi berbicara dari ujung selatan ke ujung utara. Ini menjadi tantangan tersendiri. Tapi dengan trayeksi yang ada sekarang, saya cukup optimis melihat adanya optimalisasi baik dari segi perencanaan, kemudian juga implementasi di lapangan. Mudah-mudahan ke depan juga ya, termasuk seperti saya saat ini disekolahkan, ini bagian dari blueprint TNI untuk memenuhi kualitas SDM. Ya, Mas. Kan sekarang TNI juga bekerja sama dengan LPDP, jadi kita punya targeted group sehingga dikirimkan perwira-perwira TNI untuk sekolah di sekolah-sekolah unggulan dunia. Harapannya mungkin sama seperti waktu ini, Mas, Restorasi Meiji mengirimkan perwira Jepang ke berbagai belahan dunia, ke Amerika, mereka kembali, itu bisa mentransfer knowledge untuk membangun militernya. Nah, harapannya juga sama itu, Mas. Oh, baik. Ya, ini tadi ada yang belum dijawab, Bapak, terkait tentang diplomasi ya? Ya, diplomasi. Oke, baik. Kalau mencermati diplomasi sejauh ini yang dilakukan Indonesia terhadap Tiongkok, jelas tahapannya kemarin ya. Baik dari nota protes, kemudian klarifikasi duta besar. Kita pun juga sampai dengan saat ini juga terus melakukan pendekatan, baik melalui perwakilan kita yang di Beijing
dubes ataupun dari komponen militer. Kita punya atasnya pertahanan, di sana berpangkat Brigadier Jenderal, Brigjen, di mana tidak semua negara, kita hanya beberapa saja Mas yang punya pangkat Brigjen, Amerika dan Cina. Sehingga sebenarnya ini sebagai sebuah sinyal bahwa kita memang harusnya punya kerjasama yang bernilai strategis. Nah, tentunya baik duta besar, atase pertahanan di sana terus melakukan upaya pendekatan, apalagi dalam konteks pertahanan kita pun juga memproyeksikan untuk memproduksi bersama rudal C805 untuk ditempatkan di kapal. Nah, kerjasama ini masih terus berjalan dalam konteks diplomasi pertahanan, pengembangan industri strategis, kita masih terus jalankan. Mungkin kalau untuk insiden kemarin itu adalah riak-riak kecil, Mas. Coast Guard itu kan hanya bagian kecil ya, apalagi nelayan ya. Hanya memang ya karena negara besar, apalagi dia punya kemampuan global secara ekonomi ataupun mungkin media, ini yang akhirnya menjadi noise dalam hubungan kita dengan Tiongkok. Tapi kita sendiri, pemerintah menginginkan riak-riak kecil itu tidak mempengaruhi, dan bahkan kita sampai saat ini sih, kalau yang saya observasi, normal-normal saja. Kerjasama yang kita lakukan tetap berjalan, karena intinya adalah untuk menguntungkan ya Mas, mutual bagi Indonesia maupun Tiongkok. Nah, untuk Bakamla sendiri saya kurang monitor sejauh mana mereka mungkin melakukan pendekatan, tapi kalau saya melihat ini sebenarnya bisa dijadikan momentum untuk memperkuat diplomasi pertahanan ataupun diplomasi militer dengan melakukan latihan bersama atau mungkin pertukaran, sehingga ada pemahaman visi antara Coast Guard Cina dengan Bakamla atau Angkatan Laut Tiongkok dengan TNI AL. Sejauh ini memang Tiongkok selalu berpartisipasi dalam latihan 2 tahunan yang kita selenggarakan, yaitu Multilateral Naval Exercise Komodo. Itu Cina selalu aktif menjadi partisipan. Baik. Bapak, ini ada satu pertanyaan terakhir, sekaligus juga nanti closing statement dari Bapak. Ini dari Mas Muliki lagi. Beliau bertanya begini, U-209 submarine itu kan teknologi Jerman yang dijalankan ke Korea Selatan untuk dirakit. Mengapa Indonesia tidak langsung kerjasama dengan Jerman atau membeli submarine dari Jerman? Nah, bagaimana Bapak? Sekaligus closing statement nanti. Iya Mas, baik. Memang ini kan sebenarnya tergantung negosiasi ya Mas ya. Nah, kalau Jerman kita tahu bahwa Jerman sendiri adalah negara NATO. NATO sendiri itu punya kebijakan yang cukup strict dalam sharing teknologi. Sehingga dalam transfer of teknologi pun itu juga prosesnya tidak mudah. Nah, kalau Korea sendiri itu kita punya hubungan diplomatik yang cukup kuat, dan secara historis memang kita punya sejarah kedekatan hubungan baik antara Korea Selatan, Korea Utara, dan bahkan dengan Korea Selatan sendiri kan kita tahu dulu almarhum Ibu Ani kan orang tuanya pernah di sana, dan bahkan saya sempat waktu itu beberapa tahun lalu mengikuti kunjungan ke sana bertepatan dengan peringatan hubungan diplomatik. Memang Korea sendiri punya atensi tersendiri untuk kerjasama dalam konteks pertahanan dengan Indonesia. Kalau kita mungkin bisa memberikan argumen yang logis ke Jerman dengan rasional yang bagus, pendekatan, bukan tidak mungkin dia juga akan memberikan transfer of teknologinya. Hanya rasa-rasanya agak sulit dengan konteks NATO itu tadi Mas. Kalau South Korea ini kan dia non NATO, dan memang secara historis hubungan diplomatik kita bagus, belum lagi ditambah dengan hubungan personal, sehingga mereka mau melakukan transfer of teknologinya, bahkan juga bukan hanya kapal selam kan, dengan pesawat pun juga. Ini kan indikasi sebenarnya diplomasi itu menjadi faktor kunci sebenarnya, baik diplomasi yang dilakukan oleh Kemlu ataupun diplomasi pertahanan itu sendiri. Mungkin ke depan kita harus mengedepankan hal-hal seperti ini supaya kita punya, selain kemampuan untuk membangun kekuatan pertahanan kita secara ideal, tapi juga punya bargaining power juga. Karena kalau diplomasi pertahanan kita kuat, otomatis itu juga akan jadi faktor pengganda untuk operasional kekuatan alutsista kita yang miliki. Itu mungkin Mas. Ya, terima kasih Pak
Regas dan teman-teman yang telah berkenan hadir dan diskusi online terkait dengan tema kita kali ini. Namun sayang sekali karena keterbatasan waktu, kita sudahi dulu waktu diskusi kita hari ini. Dan mungkin kalau mau follow up bisa nanti kontak saya via DM di Instagram atau bisa nanti kontak langsung Pak Rega via email. Nah, sekian dari saya. Terima kasih Pak Regas atas waktu dan tempat yang diberikan. Salam hangat dan semoga sukses di UK. Dan teman-teman juga terima kasih atas sekali lagi partisipasinya. Sampai jumpa lagi di kesempatan webinar Komisi Hukum dan Hanukam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya. Terima kasih Mas, terima kasih semuanya. Sukses. See you.